Beberapa tempat-tempat di Indonesia memiliki kisah misteri di baliknya. Mitos dan cerita makhluk astral menambah kesan mistis serta menjadikan bangunan tersebut dianggap angker. Silahkan renang kan ya. Kan tengah-tengah. Terus lagi partai yang ubah. Puntuk Suruh, itulah nama komplek air bersih yang ada di Desa Panunggalan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Tempat ini diresmikan pembangunannya pada tanggal 13 Juni tahun 2002. Tetapi, pada tahun 2018 tempat ini mengalami kerusakan mesin, yang mengakibatkan tempat ini berhenti beroperasi dan terbengkalai sampai saat ini. Kami pun mencoba menelusuri tempat yang sudah terbengkalai ini, karena banyak cerita mistis yang terjadi di sini. Untuk mendapat info yang akurat, kami pun bersilaturahmi ke rumah Pak Warso, salah satu warga Desa Panunggalan yang mengetahui area Puntuk Suruh. terbentuknya UPAP itu tahun 2001 sampai 2018 karena ada kendala waktu itu tahun 2018 bulannya Oktober tapi dengan Pira itu ada suara menggelegar terus tiba-tiba airnya mati. Nah, setelah diteliti ke sana ternyata yang mesinnya itu yang rusak akhirnya terbengkalai. Nah, kalau ditanyakan tentang di sana itu tempat-tempat yang katanya horor, memang sebelumnya dibangun pun sudah terkenal hal-hal yang seperti itu. Sering bermunculan ada makhluk-makhluk gaib yang keluar. Dan ketika dibangun pun itu sering mengganggu orang-orang yang kerja di situ. Ada yang diganggu tidak bisa berjalan, ada yang ketakutan melihat orang sebesar apa gitu, tidak bisa bicara. Dan sampai sekarang memang ya ada yang masih kadang-kala ada yang kalau ke situ melihat pulang sakit. Kalau zaman sekarang mungkin penampakan gitu ya. Ya, penampakan gitu nanti. Itu ada yang menyerupai nenek-nenek, menyerupai gadis, kadang ya menyerupai pesinden. Tahu pesinden ya? Adanya ya sanggul, pakai sanggul. Tapi ketika ditanya orang yang melihat yang nggak jawab, itu sering ada yang sering tanya pada saya, orang Sinataya itu, Mas Arso, nimbun suruh siapa? Ana wong ayu pisan, gelungan, menter-menter, ke siapa? Awan-awan jam 12, tapi pertak-takan harus semahur ya. Dan berarti itu ya merek saya itu Pak. Kalau di sini kan nggak ada orang yang pakai sanggul gelungan, itu nggak ada. Di bekas portal itu juga biasanya adanya di situ. Terus yang sehingga sing turun ke danau itu kan tangga, di situ ya juga ada. Itu biasanya itu ya bermunculannya seperti orang yang sedang berenang. Ya, itu juga ada yang cerita sih ya, ada anak laut cerita memang mancing di situ kan dapet, tapi nggak dimasak, dibawa ke rumah, ditaruh di terpal, terus tuh apa ya namanya, orang itu mimpi minta dikembalikan, akhirnya dikembalikan. Ya saya kira sembuh
setelah dikembalikan. Ada, tapi ya tidak sampai tewas ya, karena alhamdulillah tertolong. Nyemeh deh. Setelah renang kan ya, kan tengah-tengah. Terus sih lagi partai yang ubah kayak gimana kayak jadi sekeliling apa ya. Ya Allah, la ilaha illallah. Apa yang gini cuma harapannya di tangan yang kede gitu. Terus tayang pelan-pelan, tayang udah maning sampai saya ngusap itu. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya Allah. Ah, yang di atas itu, yang di tempat reservoir, ya, itu dulunya nggak tahu gimana, entah itu makam, entah itu apa, tapi itu tidak ada apanya, pusaranya, cuman batu. Dan di tempat itu seperti itu kan, kalau hari malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, itu ada yang naruh sesaji di situ. Ya mungkin yang minta apa begitu ya, karena itu memang banyak orang yang minta kepada selain Allah. Mungkin di situ itu dianggap keramat, dianggap ada bisa mengabulkan permintaan. Demikian cerita penelusuran kami kali ini, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya dalam membahas hal-hal mistis. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.